T63 Kekecewaan Ara dan Dina. Selain Ara dan Dion yang sedang bertengkar, ternyata tadi sore Dina juga bertengkar dengan Ray. Dina yang tidak tahan dengan sikap Ray yang belum ingin bercerita kepada dirinya, Dina langsung melontarkan berbagai macam pertanyaan yang membuat Ray mengakuinya. Kecewa dan sedih yang dirasakan oleh Dina saat ini, Dina tidak ingin mengakhiri hubungannya bersama Ray. Tetapi Dina hanya kecewa dengan sikap Ray yang tidak bisa bercerita secara terbuka kepadanya. Ray bukannya memperbaiki kesalahannya, ia malah memperburuk keadaan dengan cara meninggalkan Ara sendirian di dalam apartemen miliknya dan Ray entah pergi kemana. Dina yang ditinggalkan begitu saja emosinya langsung memuncak dan dengan perasaan kesal Dina memutuskan untuk kembali ke apartemennya sendiri. Sesampainya di dalam apartemennya, Dina segera mengambil ponselnya dan menghubungi Ara untuk memberitahunya jika perusahaan Dion menerima kerjasama dengan perusahaan Jenny. Tetapi Dina menghubunginya beberapa kali tidak mendapat respon dan kemudian Dina mengirim pesan kepada Ara. Setelah itu Dina memilih untuk pergi keluar entah kemana tujuannya saat ini, yang Dina ingin hanya untuk meredakan rasa kecewanya kepada Ray. Asteris 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 asteris. Keesokan paginya Ara masih berada di dalam kamarnya dan sejak dari semalam Dion juga tidak membujuk istrinya yang sedang marah kepadanya. Ara keluar kamar pukul 8 pagi dan sudah rapi dengan dress yang biasa ia gunakan. Yang membuat Ara berbeda dari hari biasanya adalah saat ini Ara berjalan keluar dari kamar sambil menenteng sebuah tas. Semua pelayan memberi salam kepada Ara dan Ara menjawabnya dengan seperti biasanya. Sebenarnya semua pelayannya sedang bertanya-tanya di dalam hati dengan apa yang terjadi kepada kedua majikannya saat ini. Padahal sejak menikah hingga sekarang kedua majikannya terlihat baik-baik saja, meskipun di awal pernikahan keterpaksaan yang akhirnya membuat mereka berdua saling jatuh cinta. "Nona muda mau kemana?" tanya kepala pelayan. "Mau pergi sebentar," jawab Ara. "Nona muda sebaiknya sarapan dulu. Nanti saja di jalan." Ara berjalan keluar dari rumah dan di depan pagar sudah ada taksi online yang ia hubungi tadi. Ara memutuskan untuk kembali seperti dulu lagi di mana yang hanya ia tahu sehari-hari hanya pekerjaan di tokonya dan ia pulang hanya untuk tidur saja. Jika Dion tidak memperdulikan perasaannya saat ini, maka Ara juga akan tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh Dion di luar sana. Yang ada di pikiran Ara saat ini hanya ada calon anaknya yang masih berada di dalam perutnya yang sudah terlihat membuncit. Sedangkan Dion saat ini sedang berada di dalam ruang kerjanya dengan tumpukan berkas yang ada di atas meja kerjanya dan Dion saat ini sedang fokus dengan layar laptop yang ada di hadapannya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan Dion melirik ponselnya untuk mengetahui siapa yang menghubunginya. Saat Dion melirik ponselnya ada nama rumah yang tertera di layar ponselnya. Dengan segera Dion mengambil ponselnya yang berada di atas meja kerjanya dan kemudian menekan tombol hijau. "Dion, ada apa?" "Rumah. Maaf saya mengganggu Tuan Muda." Asteris 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 Nona Muda baru saja pergi Tuan dan Nona Muda juga tidak sarapan pagi ini. "Dion, kemana dia pergi?" "Rumah. Nona Muda tidak memberitahu kami kemana akan pergi Tuan Muda." "Dion, apa dia pergi dengan supir?" "Rumah. Tidak Tuan Muda." "Dion, baiklah, biar aku yang mengurusnya." Tutut asteris asteris asteris. Asteris asteris. Dion menutup panggilan teleponnya dan kemudian Dion menghubungi ke nomor Ara tetapi ponselnya tidak aktif. Dia pasti sengaja mematikan ponselnya, ucap Dion sambil menyandarkan punggungnya di senderan kursi. "Kemana kamu pergi sayang?" Dion menatap langit-langit atap ruangannya. Tidak mungkin dia mengunjungi Dina, karena saat ini Dina juga sedang marah. Dion melirik tumpukan berkas di atas meja kerjanya dan kemudian Dion juga melirik layar laptopnya yang saat ini ada di hadapannya. Ingin sekali Dion pergi mencari Ara, tetapi saat ini pekerjaannya sangat banyak dan tidak bisa diwakilkan oleh Ray. Karena Ray saat ini sedang mengurus di lapangan untuk menyelesaikan beberapa hal di sana. Dengan segera Dion menyelesaikan pekerjaannya supaya ia bisa cepat pulang dan mencari Ara pergi kemana. Asteris 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 asteris. Pukul 4 sore Ara baru saja sampai di rumah dan Ara melihat mobil Dion yang sudah terparkir di depan rumah. Dengan perasaan yang masih kecewa Ara berjalan masuk ke dalam rumah tanpa berpikir kenapa Dion pulang cepat hari ini.
Selamat sore Nona muda, sapa beberapa pelayan yang sedang membersihkan rumah. Sore semua, sapa balik Ara. Ara menaiki anak tangga satu persatu menuju ke kamarnya sambil mengusap lembut perutnya yang masih terasa kram sejak siang tadi. Maafin mama ya sayang, karena mama kamu jadi sakit, ucap Ara dalam hati sambil mengusap perutnya asterisk. Ceklek. Ara membuka pintu kamar dan Ara melihat balkon kamar yang terbuka, berarti Dion saat ini sedang berada di sana. Ara melepas sepatunya dan tak lupa meletakkan tasnya di lemari kaca khusus untuk menyimpan tasnya. Ara berjalan masuk ke ruang ganti untuk mengambil pakaian ganti dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Dion yang sejak tadi berdiri di pinggir balkon dan melihat saat istrinya pulang ke rumah. Dion membiarkan istrinya membersihkan badannya lebih dahulu supaya pikirannya lebih tenang. Setelah Dion menunggu lama akhirnya Ara keluar dari kamar mandi dan kemudian Dion berjalan masuk ke dalam kamar. Dion melihat istrinya sedang menyisir rambut panjangnya dan kemudian Dion berjalan hingga ia duduk di sofa yang tersedia di dalam kamar. "Kamu dari mana saja seharian?" tanya Dion. "Bukan urusan kakak," jawab Ara tanpa menoleh ke arah Dion yang saat ini sedang menatapnya. "Apa kamu tidak merasa kasihan dengan anak kita? Seharian kamu ajak dia keluar rumah," ucap Dion dengan nada datar. "Aku bisa menjaganya dengan baik." Petik 2. Ara beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju keranjang, sedangkan Dion segera menghampirinya. "Sayang, kamu masih marah denganku?" Dion meraih tangan Ara dan langsung dihempaskan oleh Ara. Wanita mana yang tidak marah jika suaminya bekerja sama dengan wanita yang pernah ia puja? Petik 2. Dan suaminya menyembunyikan soal kerjasamanya dengan wanita tersebut. Lanjut Ara lalu memiringkan badannya untuk membelakangi Dion. "Sayang, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu," ucap Dion sambil duduk di tepi ranjang menatap Ara yang memunggunginya. "Bukankah biasanya kamu tidak pernah mempermasalahkan soal kerjasamaku dengan siapa saja?" ucap Dion lagi. "Memang iya aku tidak pernah peduli dengan yang kamu katakan. Tapi ini berbeda dan kamu seharusnya bisa ngertiin perasaanku sedikit saja," ucap Ara yang langsung memejamkan matanya. "Aku lelah, aku ingin beristirahat," tambah Ara. "Jawab pertanyaanku dulu, seharian ini kamu kemana saja?" tanya Dion sambil memegang pundak Ara. "Bukan urusanmu," jawab ketus Ara. "Ara, aku ini suami kamu dan itu berarti urusanku," ucap Dion dengan tegas. Dek, jantung Ara berdetak saat mendengar Dion yang berbicara seperti membentaknya dan betapa sakit hati Ara melihat perlakuan Dion kepadanya. "Bukankah sudah aku katakan jika aku sudah tidak menyukai Jenny lagi dan aku hanya menyukaimu, bahkan aku mencintaimu Ara?" Dion akhirnya meninggikan suaranya. Dion menghembuskan nafas kasar lalu Dion berdiri dan melihat Ara yang masih memunggunginya. "Cobalah untuk berpikir secara dewasa Ara. Pikirkan anak yang ada di dalam kandunganmu itu." Petik 2. "Bukankah Jenny hanya masa laluku dan aku gak akan mungkin kembali ke masa laluku? Seharusnya kamu bisa ngertiin aku, bukannya malah seperti anak kecil begini yang langsung marah." Petik 2. Ara kemudian membuka kedua matanya yang sedang menahan tangisnya dan setelah itu Ara berdiri lalu menatap wajah Dion yang saat ini sedang menatapnya. "Sekarang mau kamu apa?" tanya Ara sambil mengepalkan kedua tangannya. Ia berpikirku masih kekanak-kanakan. "Itu wajar karena usiaku masih muda," lanjut Ara. "Kalau kau tahu aku masih anak kecil, kenapa kamu mau saat dijodohkan denganku dan sekarang kau membuatku mengandung anakmu?" Ara menunjuk perutnya. "Jadi kamu menyesal sudah mengandung anakku?" tanya Dion dengan tatapan tajam. "Baik, kalau begitu sekarang apa mau kamu?" tanya Dion lagi. "Aku mau kamu pergi dari sini. Aku gak mau lihat muka kamu lagi," jawab Ara sambil meninggikan suaranya. "Pergi," ucap Ara lagi dan Dion hanya berdiam diri sambil menatap Ara. "Oh, aku lupa jika ini rumah kamu," ucap Ara sambil menghapus air matanya. "Baiklah, aku yang akan pergi dari rumah ini," ucap Ara lagi. Ara bergegas pergi dari hadapan Dion dan baru beberapa langkah tiba-tiba perutnya kram lagi, bahkan rasanya jauh lebih sakit dibandingkan tadi siang. "Au," rintih Ara sambil memegang perutnya yang terasa kram. "Ara, kenapa sayang?" tanya Dion yang langsung menghampiri Ara. "Jangan pedulikan aku." Ara menepis tangan Dion yang hendak memegang pinggangnya.
Au, rintih Ara lagi. Sayang, ayo kita ke rumah sakit. Dion mencoba meraih pinggang Ara, tetapi Ara menepisnya lagi. Saat ini wajah Ara benar-benar terlihat sangat pucat dan Dion tidak tega melihatnya seperti saat ini. Ara mencoba melangkah kembali, tetapi perutnya kembali kram dan membuatnya pingsan. Untung saja Dion cepat memeluk badan Ara. Sayang, kamu kenapa? Petik 2. Dion segera menggendong istrinya dan membawanya menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Hanya butuh waktu 25 menit untuk sampai di rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit Ara cepat mendapatkan pertolongan. Saat ini Dion sedang menunggu di luar ruangan Ara diperiksa oleh dokter dan tak butuh waktu lama dokter keluar dari ruangan. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Tanya Dion. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda Tuan, ucap dokter kandungan. Silahkan, apa ada sesuatu hal yang membuat pikiran nona muda yang hampir membahayakan nyawa janin serta nyawanya sendiri? Petik 2. Hanya masalah sepele, Dok. Lalu bagaimana dengan keduanya? Petik 2.